Pernah nggak sih kamu duduk sendirian, terus tiba-tiba mikir, kemana semua orang yang dulu selalu ada? Dulu, setiap malam terasa ramai, nongkrong, video call, grup WhatsApp yang nggak pernah berhenti. Sekarang, chat cuma dibaca, kadang dibalas 2 hari kemudian, kadang nggak dibalas sama sekali. Nggak ada lagi yang nanya, lu lagi di mana? Nggak ada lagi yang ngajak, gas nongkrong yuk. Bukan karena kamu berubah, bukan juga karena kamu nggak seru, tapi karena hidup semua orang lagi berantakan. Kamu ngerasa sepi, kamu bukan satu-satunya. Kamu ngerasa kehilangan orang-orang lama, itu juga dirasain banyak orang. Yang dulu selalu ada, sekarang cuma jadi nama yang sesekali muncul di story. Kamu mulai mikir, dulu aku punya banyak teman, sekarang kayak nggak punya siapa-siapa. Usia dewasa aneh ya, tiba-tiba semuanya berubah. Yang dulu dekat, jadi asing. Yang dulu sering ngobrol, sekarang cuma diam. Dan yang lebih menyakitkan, kita mulai belajar buat nggak berharap siapa-siapa datang. Karena makin sering kita berharap, makin sering juga kita kecewa. Sekarang, yang nemenin kamu tiap malam bukan lagi orang, tapi suara di kepala yang terus bertanya, apa aku salah jalan? Apa aku terlalu nggak penting buat ditemani? Tapi tenang, kesepian ini bukan akhir. Dan yang kamu rasain sekarang, itu wajar. Kamu gak sendirian. Semua orang dewasa pernah sampai di titik ini. Titik di mana kita sadar, hidup ini gak selalu ramai. Kadang, hidup justru ngajarin kita lewat sepi. Satu hal yang jarang kita sadari, orang-orang itu gak benar-benar menjauh. Mereka cuma lagi sibuk bertahan. Kita pikir mereka lupa, padahal mereka cuma lelah. Kita pikir mereka gak peduli, padahal mereka juga lagi bingung, harus peduli ke siapa dulu. Usia dewasa itu kejam. Bukan karena orang-orang jahat, tapi karena tanggung jawab datang tanpa permisi. Ada yang sibuk kerja dari pagi sampai malam. Ada yang harus bantu keluarga, padahal dirinya sendiri belum selesai. Ada yang masih pura-pura kuat, walau tiap malam nangis di kamar. Dan ada juga yang gak punya siapa-siapa buat cerita, jadi lebih milih diam. Mereka gak berubah. Mereka cuma berubah fokus. Dulu, semua terasa ringan. Sekarang, semuanya berat. Dan waktu nggak pernah cukup buat semuanya. Kalau dulu kamu bisa nongkrong tiap hari, sekarang kamu harus milih, nongkrong atau istirahat, ngobrol atau tidur, jalan atau menyusun ulang hidupmu yang mulai berantakan. Dan kadang, pilihan itu nggak ada hubungannya sama siapa kamu, tapi lebih ke seberapa kosong tenaga mereka. Jadi kalau kamu ngerasa ditinggal, mungkin mereka juga ngerasa yang sama. Bukan karena kalian udah nggak cocok, tapi karena dunia kalian lagi sama-sama penuh. Penuh tekanan, penuh tagihan, penuh target. Dan ketika hidup mulai berisik, hubungan yang dulu terasa penting mulai tenggelam dalam kesibukan. Bukan karena hilang rasa, tapi karena semua orang lagi bertahan sebisanya. Gak ada yang suka kesepian, tapi semua orang dewasa pernah melewatinya. Dan kalau kamu bisa bertahan, kamu akan tumbuh. Sepi itu bukan kutukan. Dia cuma bagian dari proses. Proses belajar tentang diri sendiri. Proses menerima bahwa nggak semua hal bisa kamu kontrol, termasuk orang-orang yang datang dan pergi. Kamu mulai belajar. Nggak semua tawa harus dibagi. Nggak semua cerita butuh didengar orang lain. Nggak semua rasa harus disimpan di luar. Kadang, justru waktu sepi itulah kamu bisa melihat ke dalam. Kamu mulai kenal siapa diri kamu. Mulai tahu apa yang kamu butuhkan. Mulai ngerti mana luka yang belum kamu sembuhkan. Sebelumnya, kamu terlalu sibuk dikelilingi orang, terlalu sibuk menyenangkan mereka, sampai lupa duduk dan tanya ke diri sendiri, apa aku benar-benar bahagia? Sepi bikin kamu diam, diam bikin kamu sadar, dan kesadaran itulah yang bikin kamu bertumbuh. Pelan-pelan kamu ngerti, gak semua hubungan itu penting. Yang penting adalah, hubunganmu dengan dirimu sendiri. Banyak orang takut sendirian, padahal kadang, sendiri itu tempat paling aman untuk jadi utuh. Di fase ini, kamu belajar mandiri secara emosional. Bukan karena kamu gak butuh orang, tapi karena kamu tahu, gak ada yang bisa menyelamatkan kamu selain dirimu sendiri. Dan saat kamu bisa nyaman dalam kesepian, itu tandanya kamu sudah jauh lebih dewasa daripada yang kamu kira. Tapi perlahan, kita mulai sadar, kalau hidup memang tidak bisa dijalani sambil menggenggam semua orang. Satu persatu mulai pergi. Bukan karena kita salah, bukan juga karena mereka jahat, tapi karena arah kita sudah tidak sama. Kita mulai mengerti
bahwa tumbuh dewasa bukan tentang menambah teman, tapi seringkali tentang belajar melepaskan. Ada pertemanan yang harus berakhir tanpa drama. Ada hubungan yang cukup disyukuri, tanpa harus dilanjutkan. Dan ada luka yang tidak lagi bisa kita keluhkan, karena semua orang juga sedang berjuang. Semua jadi lebih sunyi, tapi juga lebih dalam, lebih tenang, dan lebih sadar bahwa keheningan bukan berarti kekalahan. Justru di saat sunyi itulah, kita benar-benar bisa mendengar suara hati sendiri, tanpa distraksi, tanpa validasi. Dan disitulah kita mulai menemukan versi diri yang sebenarnya. Dan pada akhirnya, setelah semua perjalanan panjang, kita akan sampai pada satu titik, sebuah titik di mana kita berhenti mencari validasi dari luar, dan mulai mendengarkan suara hati yang selama ini kita abaikan. Kita mulai berdamai dengan masa lalu, menerima luka, tanpa harus membenarkannya. Kita tidak lagi menyalahkan orang tua, mantan, sahabat, atau keadaan. Karena kita sadar, kehidupan ini tidak menunggu siapapun untuk terus berjalan. Kita mulai menyadari bahwa kesepian bukan hukuman, tapi kesempatan. Kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Untuk tumbuh dalam sunyi. Untuk kuat tanpa keramaian. Dan justru di saat-saat sepi itulah, kita benar-benar belajar. Apa arti menjadi dewasa? Menjadi dewasa bukan tentang tahu segalanya, tapi tentang belajar menerima. Bahwa hidup akan terus berubah. Bahwa tidak semua orang akan tinggal. Dan bahwa tidak apa-apa, jika tidak apa-apa. Pelan-pelan, kita belajar menikmati diam, menghargai waktu sendiri, menjadi sahabat bagi diri sendiri. Karena pada akhirnya, kita datang ke dunia ini sendiri, dan akan pergi pun sendiri. Tapi selama perjalanan itu, kita bisa memilih untuk tetap berani hidup, tetap berani mencintai, dan tetap berani jadi manusia yang utuh. Dan sebelum video ini berakhir, ingatlah, berhenti sejenak, mulai berpikir. Demi hidup yang lebih baik. Ini lampu merah.